Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, salam kebajikan, Taman Budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar pendidikan, yaitu yang berjudul Hakikat Pendidikan dan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Hidayah SP MPD. Nah, dengan saya sendiri yang menjelaskan materi Muhammad Ikib NPM 3062056286. Nah, pembahasan pada kesempatan kali ini ada 4, yaitu pengertian pendidikan, hakikat pendidikan, hakikat ilmu pendidikan, dan yang terakhir peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan. Nah, kata pendidikan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dari kata didik dan kemudian mendapatkan imbuhan pe. Nah, dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses secara atau pembuatan pendidikan. Nah, kata pendidikan itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu didik tadi. Nah, kata pendidik lalu kemudian adanya imbuhan be dan an. Jadi kata itu menjadi pendidikan. Nah, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Nah, pengertian pendidikan ini yaitu kita diperintahkan untuk belajar, terampil, dan membiasakan kebiasaan kita bersama kelompok. Nah, lalu belajar ini tidak hanya satu generasi, tetapi ke generasi seterusnya berlanjut-lanjutan sehingga menjadi otodidak. Nah, kemudian pengertian pendidikan menurut Bapak Pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidik yaitu tadi dijelaskan oleh beliau, pendidikan yaitu tuntunan dalam kehidupan tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini intinya ilmu pendidikan ini kata Ki Hajar Dewantara yaitu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu dengan pendidikan kita dapat. Nah, contohnya kita dengan pendidikan kita tahu moral dan perbuatan lainnya. Nah, tata cara membuat ini dari pengajaran. Nah, kalau tidak ada pengajaran, kita tidak bisa apa-apa. Kan di situ kekuatan suatu kodrat.
kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat berpikir, memikirkan, sehingga kita dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya sebagaimana dijelaskan di hadis Nabi, yaitu talabul ilmi faridatul muslimin nawal muslimat. Tuntutlah ilmu bagi seorang laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki tidak hanya laki-laki yang melakukan pendidikan, tapi perempuan wajib juga. Kemudian penjelasan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha dasar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ikhlas mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan itu suatu usaha berencana yang disusun untuk kita sendiri, untuk peserta didik. Karena sangat penting pendidikan tadi. Kalau kita sekolah, contohnya kita berarti terdidik, sehingga dapat terjun ke masyarakat. Dari pendidikan ini kita sangat beruntung di masyarakat. Kalau tinggi sekolah, tapi akhlaknya harus bagus. Sehingga nilai keagamaan, pengendalian diri, sehingga dapat mengendalikan diri. Tidak seperti orang yang tidak sekolah, tidak dapat mengendalikan diri, hanya untuk baku hantam saja. Karena pendidikan ini sangat penting. Kemudian hakikat pendidikan. Di sini. Istilah-istilahnya yaitu menurut Profesor Goning mengungkapkan ada 2 istilah. Yang pertama pedagogi, yang berarti pendidikan yang berhubungan dengan tindakan atau praktik mendidik. Yang kedua pedagogik, yang berarti ilmu pendidikan atau berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan perenungan atau memiliki secara ilmiah. Yang pertama yaitu pendidikan yang berhubungan dengan istilah praktik tadi. Contohnya kita melakukan sistem pembelajaran kepada anak di sekolah. Sistem pembelajaran ini kita praktekkan. Kita suruh belajar, kita menjelaskan, kita dengan praktek. Kita jelaskan di papan tulis. Itu sistem praktek. Tuliskan ini kepada misalnya anak kelas 1. Tuliskan sapi. Itu kita mempraktekkan kepada anak-anak. Kemudian ilmu pendidikan atau berhubungan dengan teori pendidikan mengutamakan perenungan. Kita mempunyai teori supaya anak tidak merasa bosan. Supaya tidak bosan, kita ada teori dengan cara menyanyi, menghibur anak, supaya anak ini tidak merasa bosan. Kemudian kita berikan renungan supaya anak ini tahu, begini, begitu, kayak gini. Kita supaya kada merasa bosan, lalu kita jelaskan, kayak ini kita hendak sebelum belajar kita berdoa. Doa ini sangat penting. Berikan masukan. Kemudian sejarah ilmu pendidikan.
Ditinjau dari histori, pendidikan jauh lebih tua daripada ilmu pendidikan. Sebab pendidikan telah ada sejak adanya manusia. Dengan ilmu pendidikan baru lahirlah kira-kira abad 19 menurut sejarah. Nah, pendidikan tadi sudah ada sejak awal. Pendidikan itu lama. Contohnya sejak zaman Nabi Adam adanya pendidikan. Kan dididik, Nabi Adam itu dididik oleh Allah, oleh malaikatnya. Nah, ini apa namanya? Tahu, karena ada sistem pembelajaran. Karena bapaknya pendidikan itu menurut saya yaitu kita dididik. Kan Nabi Adam itu dididik. Kemudian sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan tindakan pendidikan dasar, pengalaman, intuisi, dan kebijaksanaan. Nah, menurut pendidikan tadi, jadi ada suatu pendidikan yaitu seseorang melakukan dari suatu pengalaman. Nah, pengalaman ini misalnya zaman dulu, zaman purba kan belum ada sistem pendidikan. Nah, menyalakan api itu menggunakan batu. Nah, karena itu sudah tahu, oh kata orang purba, oh ini caranya menghidupkan api. Lalu diajarkan kepada turun temurun sehingga anak cucu sampai ke kita ini. Jadi adanya lalu kita ini sudah modern. Nah, itu dari suatu pengalaman atau situasi. Nah, kemudian menurut para ahli, Profesor Brodjonegoro, nah, pendidikan atau mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi tugas hidupnya. Atau secara singkat, mendidik adalah tuntunan hidup. Tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan sampai akhir jasmani dan rohani. Nah, kita dididik sejak kecil. Nah, ibarat bahasa Banjar itu mulai halus. Nah, sejak kecil. Nah, lalu dilajari oleh orang tua secara dasar. Kemudian di sekolah masuk TK, SD, SMP atau MTS, lalu SMA atau SMK, MA. Nah, itu kita di manusia tadi sampai dewasa, dididik. Nah, kayak ini hidup, kayak ini caranya. Nah, hidup secara singkat, pendidikan itu tuturan kepada pertumbuhan manusia sampai akhir zaman, sampai berguna dalam kehidupan akhir zaman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hakikat pendidikan. Nah, itu pengartinya. John S. Broad dalam bukunya Modern Philippians is of Docomtior. Proses dalam mana potensi kemampuan kapasitas manusia mudah dipengaruhi oleh kebiasaan. Di seputaran dengan kebiasaan yang baik dengan alat yang disusun dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, menurut John tadi manusia itu jadi bisa yaitu melalui kebiasaan yang dipengaruhi. Nah, sehingga menurut John jadilah suatu pendidikan. Nah, tuh dilihat dari kebiasaan seseorang lalu diajarkan oleh orang itu, lalu kemudian dipelajari sehingga menjadi sesuatu, sehingga dapat disusun dan mencapai tujuan yang
disepakati atau ditetapkan. Nah, unsur-unsur pendidikan. Nah, unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan, pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan atau potensial peningkatan dari tindak tahu menjadi tahu serta tujuan atau akulturasi diri. Jadi hubungan antara dua pihak. Nah, menurut unsur pendidikan tadi, peningkatan dari tindak atau menjadi tahu. Nah, kita ada pembinaan di pribadi. Menurut pribadi kita belajar. Nah, misalnya meneliti, ada melihat pohon jingah. Kenapa jadi bisa gatalan? Nah, kenapa? Apakah beparak pohon jingah tuh bisa getal? Nah, lalu bisa timbul getal, lalu kita teliti. Nah, kita ingin tahu kenapa kayak ini bisa getal. Lalu kita lihat, kita teliti. Oh, yang mau olah getal ini pohonnya kah? Ternyata yang mau olah getal ini getahnya. Nah, itu jadi kita meneliti dari yang kada tahu menjadi tahu. Nah, itu kita belajar. Nah, meneliti atau memahami secara logika. Nah, manfaat pendidikan. Nah, yang pertama yaitu membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, membentuk pribadi yang beriman. Kita sebagai pendidik atau seorang terdidik, ingat yang beriman. Kita ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, meyakini adanya Tuhan. Nah, itu ciri khas orang yang berpendidikan. Yang kedua, membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil. Dari pendidikan ini, kita dapat membangun kepribadian kita sendiri dan keterampilan. Sehingga dapat memperoleh sesuatu. Nah, dari keterampilan tadi, itu yang dimaksud dengan manfaat pendidikan. Yang keempat, peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, ya ini kita akan menjelaskan peran dan peranan pendidikan. Ya. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan. Nah, fungsi pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, tujuan pendidikan mengembangkan potensial peserta didik atau murid agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertawakal mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, yang demokrasi, dan bertanggung jawab. Nah, itu peranan pendidikan. Nah, ada 3 tahap pendidikan, yaitu pertama pendidikan formal. Jalur pendidikan yang strukturnya dalam dan berjenjang, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan formal ini yaitu contohnya jalur pendidikan yang berstruktur. Nah, contohnya sekolah tika, ada SD atau ME, madrasah.
ada SMP atau MTS sana ya. Kemudian ada sekolah menengah tinggi. Nah, SMA, SMK atau MA. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan formal secara berstruktur. Kemudian pendidikan tinggi, jenjang pendidikan yang jalurnya pendidikan formal. Jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berubah program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu pendidikan setelah kita pendidikan formal, di mana di situ kita melakukan pendidikan yang lebih tinggi sehingga menjadi seorang mahasiswa sehingga dapat menjadi guru. Contohnya di sini pendidikan tinggi yaitu diplomat misalnya. Nah, ada S1, S2, S3 seperti guru. Nah, di sini pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Guru, dosen. Nah, itu ada melalui sistem pendidikan tinggi S1, S2 tuh. Nah, kemudian politeknik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Nah, itu. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu ilmu pendidikan adalah ilmu yang dipelajari suasana dan proses pendidikan yang berusaha memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya sehingga mampu mewarnai pilihan-pilihan tindakan pendidikan yang efektif. Nah, kemudian pendidikan selalu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Dalam pengembangan nilai ini tersirat pengertian manfaat yang diinginkan dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang ingin dikembangkan merupakan apa yang dapat dimanfaatkan dari arah pengembangan itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang pendidikan dasar pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.